Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV Raih Berkah Menuju Jannah. Hilman akan lanjutkan tausiahnya untuk tema kita hari ini. Hati-hati jangan terlalu cinta pada suami. Jadikan takwa sebagai landasan cinta. Nah, sebelumnya seperti biasa Abdul akan baca pertanyaan dari jamaah yang masuk ke Instagram @jalandakwah_btv official. Ya, Jalan Dakwah BTV official. Ada dari Heirai Sagamini, Heira Segemini. Ya, dari dah, pokoknya dari @hey. Assalamualaikum Bang Bedu dan Ustadz Hilman di Jalan Dakwah. Aku punya teman yang mengalami KDRT. Temanku ini sering dipukul sampai memar oleh suaminya. Kalau ditanya keluarga, kenapa badannya merah-merah? Teman aku selalu bohong. Kadang dia bilang habis jatuh dari kursi atau kejedot meja. Pernah aku tanya, kenapa sih masih bertahan? Temanku jawab, ya kalau dia tuh udah cinta mati sama suaminya. Jadi mau sejahat apapun suaminya, temanku akan tutup mata. Kalau kata anak zaman sekarang, temanku ini terlalu bucin, Ustadz. Nah, izin Ustadz, apakah ada nasihat yang bisa aku berikan ke teman aku agar lebih waras dalam menilai suaminya? Maksud aku kalau sudah mengalami yang namanya kekerasan fisik, ya lebih baik pisah aja. Toh belum ada jaminan juga suami akan berubah karena istrinya sabar di saat mengalami KDRT. Betul, silakan dijawab ya mungkin. Bunda, cinta itu merangkul, bukan memukul. Cinta itu mengajak, bukan mengejek. Cinta itu mengasihi, bukan menyiksa diri. Kalau cinta itu menyakiti, berarti bukan cinta namanya. Namanya sakit. Karena akar kata menyakiti adalah sakit. Sedangkan kalau mencintai harusnya ada bahagia yang kita dapatkan. Maka jangan pernah menyiksa diri untuk membiarkan hati terluka berkali-kali. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai, bicarakan, komunikasikan. Dan mohon maaf ya, rumah tangga yang diisi dengan kekerasan di dalamnya tidak akan pernah mengundang malaikat rahmat datang ke rumah tersebut. Bahkan di antara faktor kenapa rezeki di rumah tangga seringkali sempit, salah satunya karena suami dan istri sering bertengkar di rumah tangganya. Maka sebaiknya jangan membiarkan hati untuk terus tersakiti. Kita ini hati bukan batu yang bisa diinjak berkali-kali, betul? Maka nanti apa kuncinya? Takwa sebagai landasan cinta. Jadikan rumah tangga sebagai tempat untuk mengais pahala terbaik. Setuju? Dan mohon maaf ya, pahala yang berumah tangga itu besarnya luar biasa loh. Seorang suami yang mencari nafkah untuk keluarganya. Kemudian dia berangkat di pagi hari dan pulang di sore hari. Kata Nabi, maka saat dia pulang sore hari capek. Maka capeknya menghapuskan dosa yang pernah dia lakukan. Jadi jangan dikata suami yang ngasih nafkah ke istri gak ada pahalanya. Ada atau tidak? Dikit apa besar? Dikit apa banyak? Banyak. Maka para suami, kalau kita sudah berbuat baik sama istri dan istri tidak menghargai kerja kita, jangan sakit hati karena Allah pasti menyiapkan pahala untuk kita. Betul? Sama istri, kata Nabi, siapa istri yang sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan dan taat patuh kepada suaminya dan mampu menjaga dirinya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Besar gak pahalanya? Besar.
Maka jangan dikira bunda jadi istri itu nggak ada harganya. Ada. Dan saat bunda jadi istri, landasannya takwa, maka disitulah Allah siapkan pahala yang besar untuk kita. Maka nanti ya, ada 4 sikap di rumah tangga yang harus kita miliki sebagai landasan takwa. 1, dikasih nikmat syukur. 2, dikasih ujian sabar. 3, dikasih takdir ridho. 4, ketika beramal ikhlas. Ulangi, dikasih nikmat syukur, dikasih ujian sabar, dikasih takdir ridho, ketika beramal ikhlas. Kita dikasih suami yang baik, Masya Allah, soleh. Apa sikapnya? Syukur. Alhamdulillah ya Allah, aku mah punya suami yang soleh. Kayak ya cuman casingnya agak kurang lah. Ada yang begitu? Syukuri yang lebihnya, lupakan yang kurangnya. Betul? Ada yang suaminya izin ya, soleh, cakep, manis, tapi duitnya pas-pasan. Ada? Lebihnya syukuri, kurangnya sabari. Cuman masalahnya bunda mah pinter melihat kekurangan suami. Tapi bunda tidak pintar melihat kelebihan suami. Suami mungkin pernah nyakitin kita, betul? Suami juga pernah nyenengin kita. Yang bunda ingat yang nyakitinnya, yang nyenenginnya. Yang nyenengin suami nggak pernah tuh dibahas. Nggak pernah. Tapi yang nyakitin inget sampai sekarang. Mana yang dulu kita makan nasi goreng bareng? Mana yang dulu kita pernah ngajak jalan-jalan? Mana yang pernah dibeliin tas? Mana yang pernah dibeliin berlian? Mana yang pernah dibeliin jilbab cicilan ngaji? Mana? Nggak pernah dibahas. Tapi saat suami bikin kesalahan satu, izin ya, dia mungkin lupa berpaling sama yang lain, dibahas sampai sekarang. Lupa. Bukan yang di sini. Yang di sana. Yang di sini mah insya Allah enggak kan ya. Enggak apa. Enggak jauh beda kan. Maka coba belajar. Bunda. Bunda. Belajar lihat kelebihan pasangan. Agar hati ini tidak ada ruang melihat kekurangan pasangan. Istri saya kalau cerita sama saya bilang, bunda, apa yang bikin bunda tuh yakin sama ayah? Kata beliau, saya melihat kebaikan ayah di balik keburukan ayah. Ibu jangan menyangka punya suami kayak saya pasti bahagia. Belum tentu kan? Betul? Karena yang dilihat orang bahagia belum tentu bahagia buat kita, betul? Kata istri saya, ayah punya kekurangan pasti. Tapi bunda lebih banyak melihat kelebihan ayah. Dan itu yang membuat bunda tidak punya waktu untuk membenci ayah. Karena kebaikan ayah pasti lebih banyak daripada kekurangan ayah. Betul? Saya termasuk jarang ketemu sama istri saya. Karena dari hari ke hari kadang keluar kota, kadang dakwah. Paling seminggu bisa dihitung jari lah. Saya baru pulang dari Hong Kong. Kemudian besok harus berangkat lagi keluar kota. Bunda siap punya suami kayak begini? Main siap-siap aja. Belum tentu bunda siap. Coba. Kan pilihannya masing-masing ya enggak? Ditinggal terus, betul enggak? Apalagi izin mohon maaf, kelihatan jamaahnya ama kebanyakan jamaahnya siapa? Perempuan. Pasti cemburu mah ada, betul enggak? Tapi intinya sikap percaya itu menjadi penting, betul? Jadikan takwa sebagai landasan cinta,
Karena saat engkau bertakwa, pasti Allah akan jaga semuanya. Insya Allah. Dikasih nikmat syukur, dikasih ujian sabar, dikasih takdir ridho, ketika beramal ikhlas. Tepuk tangan untuk Bunda semua. Iya, baik. Sekarang kesempatan berikutnya jamaah untuk bertanya. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang suka gitu gini kekurangan suaminya? Nah. Silakan Ibu pada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ice dari Dekat lagi Ibu Ice. Nah, Bu Ice dari Masjid Taklim Syiarul Islam Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Kuningan Jawa Barat. Tepuk tangan dari Kuningan. Ibu. Mau curhat, A? Boleh Bunda, silakan. Ibu Ice ya. Ini A, ini masalah keluarga ya. Iya. Jadi punya adik saya tuh lagi ada ujian. Ujian semester. Sedang dicoba Oh, ujian. cobaan maaf ya Bu. Iya. Jadi dia tahu punya suami selingkuh gitu, dia tahu. Berarti adik Ibu perempuan ya? Iya. Suaminya selingkuh. Iya. Nah, pas itu dia apa ya? Jadi sering lihat chat-chatannya, lihat HP. Pas dibuka ada chat-chat yang rahasia. Ada chattingan. Iya. Wanita lain di handphone suaminya. Iya, Adiknya Ibu. iya sering chat-chatan. Jadi Mesra, istrinya? mesra ya. Sayang-sayangan. Iya, sama sayang-sayangan, udah sama pelakor gitu. Pelakor. Iya. Oh, iya, iya. Nah, tapi adik saya itu ya sering Melakukan dimaafkan. lagi, dimaafkan lagi. Iya, betul. Tapi kelama-lamaan dia buka lagi, ada cecetan, ada kirim Ada pesan. chat-chatan, ada WA-WA. Oh, tahu-tahu istrinya pelakornya hamil. Ya, begitu. Kaget dong. Terus? Ya sudah hamil tapi istrinya tuh Maafin lagi. Iya, maafin, malah menyuruh untuk bertanggung jawab supaya ditikahin. Sabar banget istrinya Bu ya. Iya itu makanya saya Terus, kadang-kadang kesel itu. Oh iya, iya. Ibu padahal ibu kesel tapi istri ibu sabar. Adik ibu sabar sekali Iya, ya. iya. Nah, Tapi ibu kesel ya. Adik ibu sabar ya. Ibu kesel, adiknya sabar. Iya. jadi keluarga tuh menginginkan berpisah, ya cerai. Tapi adik saya saking bucin gitu ya, nggak mau gitu. Nah orang tua saya mengharapkan cerai. Jadi maaf saya mau tanya, mohon pencerahannya, apa berdosa orang tua menyuruh anaknya untuk bercerai? Itu aja. Terima kasih Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, setiap orang tua pasti ingin anaknya bahagia. Iya apa iya? Tapi kadang orang tua juga harus belajar memahami perasaan anak, apalagi jika anak itu sudah berumah tangga. Ada hal-hal yang kita tidak bisa ikut campur terlalu dalam terhadap rumah tangga anak kita. Setuju nggak? Kita kan mungkin lihatnya dari luar, dari jauh. Dan boleh jadi, mohon maaf, kita juga dapat informasinya sebelah. Jadi dalam kasus ini mohon izin ya. Ada suami dan istri, izin. Suaminya mohon maaf berpaling. Pertanyaannya, selain memang suaminya nggak benar, udah pasti. Nggak membenarkan perbuatan suami, salah. Berkhianat, selingkuh, salah.
Tapi pertanyaannya, mohon izin. Mungkinkah seorang suami ini berpaling karena salah satu sebabnya, mohon maaf, karena mungkin selama ini istrinya tidak hadir dalam hidup suaminya. Mungkin tidak? Mungkin tidak? Bisa jadi iya, betul nggak? Maka pada konteks itu, jadi kalau ada, saya selalu bilang, Bunda, sebelum menyalahkan suami kita yang berpaling, coba tanyakan dalam hati Bunda, ada nggak sikap Bunda yang selama ini mungkin lupa sehingga Bunda tidak hadir dalam hati suami. Ujungnya yang hadir adalah orang lain. Ada bab muhasabah, ada bab introspeksi. Maka yang namanya orang tua nggak bisa serta-merta, udah pisah aja. Jangan. Bukan itu jawabannya. Tapi tanya dulu, kenapa suamimu begitu? Apa salahmu nak? Kamu selama ini kurang perhatian ya sama suamimu. Kamu selama ini lupa ya? Boleh jadi. Nanti dengar jawabannya. Kalau kata seorang istrinya itu, enggak mah, aku tuh baik kok sama suami aku begini. Kalau udah didengar dan suaminya nggak berubah, dan ternyata seorang istri juga sudah jadi istri yang baik, tapi suaminya tetap begitu, baru di situ lebih baik kamu berpisah saja. Jadi saya selalu bilang, jangan jadikan perceraian sebagai pilihan pertama saat rumah tangga dihadapkan dengan masalah. Jadikan sebagai pilihan terakhir setelah semuanya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Dan saya percaya, kalau bersama tidak mendatangkan bahagia, untuk apa mempertahankan kebersamaan itu? Betul? Ya. Jadi kalau masing-masing bisa lebih baik, masing-masing bisa lebih bertumbuh dalam kebaikan, Betul. tidak ada salahnya untuk masing-masing berjalan dalam kesendirian. Setuju? Setuju. Tapi ingat, waktu bertemu baik-baik, Ya. kalaupun berpisah pun harus baik-baik. Tapi sebaiknya orang tua lebih bijak, Ya. jangan langsung menjudge, tanya dulu, klarifikasi dulu, tabayun dulu, barangkali masih ada perbaikan dan kebaikan yang masih bisa dihadirkan. Tepuk tangan untuk Bunda yang bertanya. Begitu ya Ibu ya, Ibu Ice ya. Iya, itu saran dari AA buat Ibu Ice dan buat saya. Ya. Baik, setelah ini Ibu Ice, tepuk tangan dulu buat Ibu Ice, tepuk tangan buat Ibu Ice ya. Setelah Ibu Ice, Ibu siapa? Tanya. Ibu, Silakan, iya, Ibu. silakan Ibu. Ya Ibu. Ya. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Tuti, berasal dari Majelis Taklim Al-Istiqomah Aswaja, Ciberem, Tasikmalaya. Tasikmalaya. Masya Allah. Maaf mau nanya. Boleh. Ini tentang teman saya ya. Dia udah berkeluarga, udah puluhan tahun. Teman saya itu sangat setia banget sama suaminya. Meskipun suaminya itu tukang judi, tukang utang, pengangguran. Ya Allah. Dulunya emang suaminya itu pengusaha, tapi sekarang bangkrut sampai kelilit utang. Jadi yang nyicilin utang-utangnya itu si istrinya. Istrinya bekerja keras, banting tulang demi melunasi hutang-hutang suaminya. Nah itu apakah itu disebut pengorbanan untuk suami? Tapi jatuhnya kan berbuat dosa. Iya. Nah gimana pertanyaannya, gimana hukumnya seandainya istrinya nyeraikan kepada suaminya? Ya gitu mohon jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah ini kita akan dengarkan jawaban dari Ahilman. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.